Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini, menjalankan kewajiban kita, saya sebagai seorang pendidik dan kalian sebagai seorang peserta didik. Salawat serta salam tanpa pula kita hancurkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya yang tak istiqomah hingga akhir zaman nanti. Baiklah adik-adik, karena ini adalah pertemuan perdana kita, pertemuan saya dengan kalian, ada kata pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya Bu. Jadi sebelum Ibu menjelaskan materi pelajaran hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri supaya kalian akrab dengan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ina. Kalian bisa memanggil saya Ibu Ina. Ya Bu. Ya Bu Ina. Kakak. Ya. Iya, Ibu Ina. Oh iya. Ada pertanyaan lagi? Status Bu. Maaf kalau untuk pertanyaan itu saya tidak jawab. Ibu dari mana, Bu? Saya asalnya dari Kendari. Baik, kita cukupkan untuk perkenalan diri. Siapa ketua kelasnya di sini? Risma Bu. Andri. Yang di ujung mungkin ketua kelasnya. Dale. Berapa jumlah siswanya? Yang hadir hari ini berapa orang? Kalian tidak hadir? Saya juga baru datang. Satu orang saja, Bu, yang tidak hadir. Oh iya, terima kasih. Jangan dengan gitu tuh. Saya ingin bertanya kepada kalian, siapa yang keluar dari rumahnya pamit dan salam kepada kedua orang tua? Saya, Bu. Saya Bu. Masya Allah, semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Kenapa saya tanyakan hal tersebut? Karena itu berkaitan dengan materi yang akan saya bahas hari ini, yaitu Tunduk. Dan mertua. Guru. Ibu akan menjelaskan materi yang itu, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baiklah, sebelum Ibu memulai menjelaskan materinya, Ibu ingin memutarkan video kepada kalian. Silakan disimak dan ditonton baik-baik. Ya Bu. Kisah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Alika adalah anak yang cantik, tetapi kecantikannya itu tidak diiringi dengan kecantikan hatinya. Dia sangat jahat kepada ibunya. Suatu hari dia menginginkan sesuatu dan seperti biasa, ia selalu merengek dan memaksakan kehendaknya. Mau tidak mau, ibunya harus membuatkan hal yang diinginkan Alika. Iya, ada benar. Alika pengen tempat pensil seperti angin yang canggih dan terbaru. Ibu tidak punya uang untuk. Pokoknya Alika pengen tempat pensil itu sekarang. Bapaknya yang melihat kejadian itu hanya geleng-geleng kepala dan bersedih. Dan terpaksa ibunya harus menuruti kehendaknya. Perjalanan menuju toko. Bu, sini.
Ada apa nak? Sudah ketemu dengan pensiun belum? Ini bu. Memang tempat pensiun itu sangat bagus, tapi ibu tak sanggup nak. Mendengar perkataan ibunya, raut wajah Alika berubah. Dengan terpaksa ibunya membelikan kehendaknya. Keesokan harinya, Alika menambahkan tempat biasanya itu pada teman-teman sekelasnya. Wah, keren ya. Alika punya tempat biasa seperti angin. Berarti Alika kaya. Ternyata aku di Korea bisa berkomunikasi seperti aku. Mungkin iya lah, kan aku orang kaya. Oh iya, aku punya HP terbaru nih. Kau punya nggak? Udah mungkin lo kan orang miskinnya sok kaya ya kan? Aku punya, besok aku bawa. Bel tanda pulang berbunyi, semua anak berhamburan. Di perjalanan pulang, Alika berpikir bagaimana supaya dibelikan HP kayak Adel tadi, dan dia mendapatkan ide dalam sekejap. Sesampai di rumah, Bu, Pak, kok sepi sih? Nak, Bapak kenapa, Bu? Bapak meninggal, nak. Setelah pemakaman bapaknya selesai, Alika masuk kamar. Tanpa bapak aku bebas, aku bisa memarahi ibu dan meminta barang-barang yang mahal. Setiap hari Alika selalu memarahi ibu, walaupun masalah yang sangat sulit. Ibu jahat. Biasanya jika dalam keadaan seperti ini, ibunya selalu menghampiri Alika untuk menenangkannya. Tetapi ibunya tak pun datang. Akhirnya Alika memutuskan keluar kamar mencari ibunya. Dan akhirnya ia menemukan ibunya yang telah tiada. Alika sangat menyesali perbuatannya. Kini Alika hidup sementara tanpa teman, tanpa orang tua yang selalu menyayangi dirinya. Terkadang ia menangis sendiri tanpa sebab, tertawa sendiri. Sudahlah Alika. Pesan moral dari cerita tersebut, janganlah kita berlaku kasar atau Baiklah, itu tadi video yang ibu telah putarkan. Aku ingin menanyakan kepada kalian apa hikmah dari video tersebut. Siapa yang bisa menyampaikannya? Coba Alika silakan. Ibu, dari saya Bu, kita harus hormat dan patuh dan menyayangi orang tua sebelum orang tua tidak ada. Ada lagi? Saja Bu. Siapa lagi? Coba Santi, apa hikmah dari video tersebut? Hikmah yang bisa saya petik dari video tersebut yaitu saya kita hormat dan patuh kepada orang tua. Selagi masih ada, kita harus memberikan yang terbaik kepada orang tua sebelum ia tiada. Terima kasih dengan semua ya. Jadi adik-adik, berikanlah yang terbaik buat orang tua kalian, karena penyesalan datangnya di belakang, yang di depan itu adalah perantara. Baiklah, karena ibu telah memutarkan video yang berkaitan dengan materi, ibu akan menjelaskan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada beberapa pembahasan yang ingin ibu sampaikan. Yang pertama itu pengertiannya hormat dan patuh terhadap orang tua serta guru, kemudian memahami ayat dan hadis tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, kemudian sikap hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, serta manfaat dari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat berarti menghargai, takzim, khidmat, kemudian baik sesama orang lain,
patuh kepada orang tua itu ditunjukkan dari sikap kita berbakti kepada orang tua. Ketika kita disuruh orang tua, laksanakanlah. Ketika kita diperintahkan oleh orang tua, jangan melakukan hal tersebut. Selagi hal tersebut masih dalam koridor, jangan lakukan. Kemudian, pengertian hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan, mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa seperti kalian saat ini. Walaupun bagaimana tingginya pangkat seseorang, tingginya jabatan seseorang, mereka pasti pernah menempuh dunia pendidikan. Mereka berjasa kepada guru mereka. Karena tanpa guru mereka, mereka tidak akan tahu apa itu A, B, C, D, apa itu 1, 2, dan 3. Kemudian, ada beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang ayat hormat dan patuh kepada orang tua dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Amma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Allah telah memerintahkan kepadamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, dan janganlah engkau sekali-sekali mengatakan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Katakanlah kepada mereka berbuat perkataan yang baik. Kemudian lanjutan ayatnya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa khafid lahumā janāhu dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā. Yang artinya, dan ucapkanlah kepada keduanya dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi dan mendidikku sewaktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Penegasan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24 ini menegaskan bahwa kewajiban kita untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, penegasan yang kedua itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, birrul walidain. Kemudian ada ayat yang mengatakan hormat dan patuh kepada guru. Itu dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Yang penggalan artinya itu, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pembelajaran. Kalian di sini semua menerima pembelajaran. Jadi kalian memiliki akal sehat. Lihat orang gila di sana. Orang gila di luar sana, apakah mereka menerima pembelajaran? Tentu saja tidak, karena mereka tidak berakal sehat. Hal ini dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9 ini mengisyaratkan bahwa sebagai orang tua, sebagai seorang guru yang derajatnya lebih mulia dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menghormati mereka serta patuh dan taat terhadap nasihat dan perintahnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ketika seorang guru, begini contohnya adik-adik, ketika seorang guru menjelaskan, dengarkanlah penjelasan seorang guru tersebut, karena apa yang disampaikan seorang guru tidak mungkin buruk untuk muridnya. Itu merupakan salah satu sikap
sikap kalian hormat dan patuh kepada guru kalian. Kemudian hadis hormat dan patuh kepada orang tua. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 121, amal apakah yang paling dekat kepada surga? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, dan apalagi wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, dan apa wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, hadis tersebut menegaskan tentang beberapa amal yang mampu mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu selalu menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis hormat dan patuh kepada guru. Dalam hadis riwayat At-Tabrani nomor 1077, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan jiwa, dan rendah hatilah kalian pada orang yang kalian belajar darinya. Di sini ada gambar education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Yang artinya, pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk mereka yang mempersiapkan dirinya hari ini. Tapi bagi mereka yang tidak menempuh pendidikan, bagaimana mereka mendapatkan masa depan yang baik? Saya tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan agar kita mendapatkan masa depan atau kesuksesan yang baik di hari yang akan datang. Kemudian ada sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada gambar di situ. Dalam senyummu kau sembunyikan letihmu, derita siang dan malam menimpamu, tak sedikit pun menghentikan langkahmu untuk bisa memberi harapan baru bagiku. Kalian datang di sekolah ini berniat untuk menuntut ilmu. Bayangkan orang tua kalian di sana sibuk untuk mencari nafkah buat kalian semua di sini. Jadi jangan sia-siakan keringat orang tua kalian, letihnya orang tua kalian, dengan kalian hanya bermalas-malasan di sekolah, tidak mendengarkan penjelasan guru kalian. Jangan sia-siakan hal tersebut. Sikap yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik. Seperti dalam Quran surat Al-Luqman ayat 15, dan jika keduanya memaksakanmu untuk mempersekutukan aku dan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, berkata lemah lembut kepada mereka. Janganlah sekali-sekali kalian berkata kasar kepada kedua orang tua kalian. Janganlah sekali-sekali kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian. Contohnya seperti ini. Misalnya, Selvi disuruh pergi beli garam. Selvi belikan dulu ibu garam. Jadi Selvi langsung jawab, tidak mau nak, tidak mau bu. Itu merupakan sikap membangkang atau sikap kasar kepada orang tua kita. Kemudian sikap yang ketiga, bersikap rendah hati di hadapan orang tua dan tidak menyombongkan diri di hadapan mereka. Jangan menyombongkan diri di hadapan orang tua kalian. Kalian sudah merasa paling berilmu, kalian menyombongkan diri di hadapan orang tua kalian, kalian menasihati orang tua kalian dengan kata-kata yang kasar. Itu merupakan sikap anak durhaka. Dan yang terakhir, mendoakan kedua orang tua kalian. Mendoakan kedua orang tua kalian merupakan hal yang sepatutnya dilakukan oleh seorang anak sebagai wujud berbaktinya
kepada guru. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Ketika bertemu saya di jalan, ucapkan salam, hai Bu Iman, assalamualaikum Bu, seperti itu. Kemudian memperhatikan apa yang disampaikan guru. Ketika saya menjelaskan di depan, langkah baiknya kalian jangan sibuk sendiri di belakang berbicara dengan teman kalian. Kemudian merendahkan suara di hadapan seorang guru. Jangan kalian meninggikan suara kalian di hadapan guru kalian. Dan yang terakhir, mendoakan guru. Kemudian teman-teman, ada yang tahu apa manfaat ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Siapa yang tahu apa manfaatnya? Yang bisa angkat tangan. Ya, silakan Anita. Mendapat kesuksesan di dunia dan akhirat Bu. Betul sekali. Kemudian, Mendapat keridhaan dari Allah. Masya Allah, betul. Kalau manfaat ketika kita hormat kepada guru, ada yang tahu? Coba Sukma Ramadhani. Apa manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Ya, silakan kasih besar lagi suaranya. Kita mendapat kerinduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya betul ya. Tadi jumlahnya 29 orang dan ibu akan bagi dalam 3 kelompok. Silakan menghitung. Ini jajaran pertama 1 kelompok, jajaran kedua 1 kelompok, jajaran ketiga dan sampai ke belakang 1 kelompok. Ibu akan bagikan contoh kasus. Ibu akan bagikan contoh kasus ketidakhormatan seorang kepada orang tua maupun gurunya. Dan ini akan Ibu jadikan PR, dan apabila pertemuan berikutnya silakan kalian presentasikan diskusi dari gambar-gambar ini atau kesimpulan dari gambar-gambar ini. Ya, Bu. Ini kelompok 1 silakan dipegang. Kelompok 2. Kelompok 3. Hal tersebut atau gambar-gambar tersebut kalian diskusikan sama teman-teman kelompok kalian. Dan kalian tulis di kertas HPS minimal 2 lembar. Minimal 2 lembar. Tidak usah timbal balik. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ingin bertanya? Apabila kurang mengerti dari penjelasan Ibu atau sudah paham semuanya? Saya Bu. Silakan Adri. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Salah satunya yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal. Kita hanya bisa mendoakan mereka. Doakan mereka. Kemudian doakan mereka dalam sholatmu. Patuhi keinginan mereka. Apabila keinginan mereka ingin melihatmu sukses, wujudkan hal tersebut. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin cukup sekian kesimpulan dari materi Ibu, yaitu janganlah sekali-sekali kalian membangkang kepada kedua orang tua kalian. Janganlah sekali-sekali kalian tidak menghargai orang tua dan guru kalian. Kita sebagai anak sudah sepatutnya wajib untuk hormat dan taat kepada orang tua kalian. Sayangilah orang tua kalian. Ketika orang tua kalian tidak ada, maka penyesalan akan datang